Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Ali Mirja MPD selaku Ketua Jurusan Bahasa FTIAIN Palangkaraya. Yang saya hormati Ibu Hesti Widya Stuti MPD selaku Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris FTIAIN Palangkaraya. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmadi Nirwanto MPD selaku Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Syahid MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Yang saya hormati Saudara Mustafa selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. Yang saya hormati para keynote sekalian serta Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswi peserta webinar series kedua pada pagi hari ini yang bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat datang di webinar English Language Assessment in the New Normal and English for Teaching. Acara ini merupakan acara kedua atau terakhir dari serangkaian webinar yang telah diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi semester 6 program studi Tadris Bahasa Inggris FTIAIN Palangkaraya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yana, akan menjadi MC pada acara webinar online kita pada hari ini. Berikut ini saya bacakan susunan acara yang terdiri dari pembukaan, acara inti, dan penutup. Yang pertama yaitu pembukaan, terdiri dari mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas IAIN Palangkaraya, laporan, doa, penutupan acara pembukaan. Yang kedua, acara inti, terdiri dari penyampaian materi oleh speaker dan presenter. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Baiklah, untuk membuka acara webinar kita pada hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda yang pertama, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas IAIN Palangkaraya. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat.
Selanjutnya, laporan. Laporan akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Saudara Mustafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Yang terhormat Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Bapak Dr. Rahmadin Nirwanto MPD. Yang terhormat Kepala Jurusan Bahasa Bapak Ali Mirza MPD. Lalu ada yang terhormat pengampu mata kuliah ISP dan IAD Bapak Dr. Abdul Syahid MPD. Pertama-tama kami sebagai Ketua Panitia Pelaksana Webinar English Language Assessment in the New Normal dan English for Teaching ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara webinar ini. Kehadiran Bapak Ibu saat ini sesungguhnya memberikan rasa bangga, sukacita, dan penghargaan tersendiri atas upaya dan usaha panitia selaku menyelenggarakan dan mempersiapkan webinar ini. Adapun yang ingin kami laporkan yakni webinar ini bertempat atau berlangsung melalui Zoom meeting. Peserta webinar berjumlah sekitar 126 orang, terdiri dari berbagai kalangan baik instansi maupun dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya kami mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan jika sekiranya terasa dialami oleh Bapak Ibu selama masa kerja ketika kami selaku jadi panitia. Saya rasa cukup untuk laporan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Mustafa, atas laporan yang telah diberikan. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Saudara Al-Wafa Amrullah. Persilahkan untuk memimpin doa. Ila hadrati Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Allahumma kutubis salamah wasihata wal afiyata lana lil muslimin walil muslimat minal hadirina wal ghaibina ya arhamar rahimin. Ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ahwalina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah Allahumma iftah lana wa bil khair wa rahmah wa ni'mah wa barakah wa quwwah wa salamah wa basihah wa afiyah. Ya Allah Allahumma qina min kulli baladina wa bil akhirah wa syirid dunya wa syiril akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Al-Wafa karena telah memimpin doa pada kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum lanjut ke acara inti, mari kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu.
Kepada semua hadirin, dimohon menghidupkan kamera, karena sebentar lagi kita akan melakukan sesi foto bersama. Operator ready? 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Tibalah saatnya kita memasuki acara inti. Acara inti akan dipandu oleh Saudari Kusrini Oktaviani selaku moderator. Dipersilahkan kepada moderator untuk mengambil alih. Oke, baik. Cek, suara saya terdengar? Masuklah suaranya. Ya, Miss, jelas sekali. Oke. Terima kasih banyak moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Rahmadi Nirwanto MPD, yang kami hormati para keynote serta para panel speaker dan juga teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, salawat serta salam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kita dapat bertemu bertatap muka di room Zoom ini dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan agar tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Kusrini Oktaviani akan memandu penyampaian materi pada webinar English Language Assessment in the New Normal and English for Teaching. Oke, untuk penyampaian materi ini akan disampaikan pada materi pertama selama 15 menit, kemudian kita akan lanjut Q&A, kemudian pemateri kedua 10 menit, dan pemateri ketiga 10 menit, baru dilanjut Q&A session. Langsung saja saya akan membacakan CV dari moderator kita. Mohon maaf, CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Rahmadi Nirwanto, MPD. Nama Rahmadi Nirwanto, tempat tanggal lahir Kasongan, 31 Januari 1970, pekerjaan PNS, jabatan dosen, hobi bersepeda dan membaca, luar biasa sekali teman-teman. Kemudian riwayat pendidikan, SDN 1 Kasongan, SMPN 1 Kasongan, SMA 1 Kasongan, S1 FKIP Unpar tahun 1995, S2 FKIP Unisma tahun 2010, dan S3 di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang tahun 2021. Selanjutnya, riwayat organisasi, yang pertama ada English Student Association atau ISA di Unpar, selanjutnya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau BPMF di FKIP Unpar, kemudian Purnacaraka Muda Indonesia, PCMI Kalteng, Masya Allah ternyata Purna dari PCMI juga, selanjutnya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palangkaraya. Dan prestasi yang pernah diraih, mahasiswa berprestasi Universitas Palangkaraya tahun 1994. Moto, tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia. Semuanya dalam pengaturan Tuhan. Selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian materi yang pastinya sangat luar biasa dari Bapak Dr. Rahmadi Nirwanto MPD. Kepada Bapak Rahmadi Nirwanto, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar yang berbahagia,
para pendengar yang tidak bisa sebut saya persatu. Pada pagi ini saya izin menyampaikan sebuah materi, yaitu English for Teaching. Sebelumnya izinkan saya juga melakukan men-share screen ya. Ini mohon maaf sebentar lagi ini ada trouble di saya ya. Sebentar ya, saya ada ini. Saya mau cari slide share ini ya. Maaf sebentar, saya lagi ini. Iya, Pak. Baik, Bapak. Ya, share screen ya. Pas sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini istilah yang terbaru ya, baru kita dengar, sebetulnya bukan baru. Istilah ini berkaitan dengan pengajaran, ya. Oke. Nah, apa sesungguhnya English for Teaching? Nah, English for Teaching itu merupakan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks pembelajaran. English for Teaching juga dimaknai bahwa teach English in English atau using English to teach English. Artinya bahwa ketika mengajarkan bahasa Inggris, seorang pengajar atau guru menggunakan bahasa Inggris untuk mengajarkan bahasa Inggris. Nah, dalam kategorisasi atau klasifikasinya, English for Teaching ini merupakan bagian dari English for Specific Purposes. Kenapa dikategorikan sebagai English for Specific Purposes? Karena memang bahasa-bahasa yang digunakan di dalam konteks pembelajaran itu adalah bahasa yang khas. Sebagaimana halnya bahasa-bahasa bidang lain, misalnya dibandingkan dengan bahasa kedokteran. Tentu istilah-istilah kedokteran, bahasa dalam bidang bidang permesinan, tentu istilah-istilah itu juga. Jadi artinya dia sangat spesifik. Nah, karena spesifik inilah, maka bahasa itu penting sekali mendapatkan perhatian, penting sekali mendapatkan penting sekali orang memfokuskan kepada rancangan bahwa bahasa Inggris itu harus juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam konteks pembelajaran. Nah, kenapa bahasa English for Teaching itu perlu?
Kenapa English for Teaching itu perlu hadir? Gitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita berbicara tentang bahasa Inggris, maka bahasa Inggris itu tidak semata-mata persoalan persoalan aturan, persoalan sistem, tetapi juga bagi kita adalah bagaimana menggunakan bahasa itu sendiri, ya. Oleh karena bahasa Inggris yang digunakan oleh guru itu merupakan bahasa yang real, yang otentik, yang melibatkan anak didik dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentu kita menganggap bahwa suasana bahasa Inggris di kelas itu sebagai miniaturnya dunia. Nah, bagaimana kerangka pikir English? Saya singkat ini ya, English for Teaching itu ET ya. Nah, ada segitiga di situ ya. Kemudian ada lingkaran, itu ada language knowledge, ada situated use, ada contents. Kemudian di dalamnya ada managing the classroom, understanding, communicating lesson content, assessing students, and giving feedback. Ini dalam konteks pembelajaran ini, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam lingkaran itu ada tiga dimensi dalam lingkaran. Pertama adalah managing the classroom, mengatur kelas, menjelaskan, memberi perintah, memulai dan menutup pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah understanding and communicating lesson content, memahami dan mengkomunikasikan buku teks, bahan ajar, dan memastikan apa saja yang harus dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah assessing students and giving feedback. Nah, ini memberikan penilaian maupun memberikan umpan balik. Kemudian bagian segitiga di luar, ujung segitiga yang di luar itu adalah language knowledge. Ini adalah berkaitan pengetahuan guru tentang bahasa, konten, ini berhubungan dengan kurikulum, buku teks, dan bahan ajar yang lainnya. Kemudian penggunaan situasional, mengacu bagaimana guru berinteraksi dengan anak didiknya. Secara khusus lagi, bahwa unsur itu diuraikan dalam tugas khusus guru dan masing-masing mempunyai bahasa yang khas. Nah, di situ saya bagi beberapa kolom, kategori, tugas guru, tujuan, dan bahasa khusus. Mengatur kelas, kemudian mengatur anak didik, menginstruksikan anak didik untuk memulai pekerjaan. Misalnya, please work with your counterpart or your partner. Kemudian kategori kedua, memahami dan mengkomunikasi pelajaran, menentukan kegiatan. Kemudian di situ memerintahkan dan menjelaskan untuk melakukan sebuah kegiatan. Misalnya dalam bahasa khususnya, match the definition and their explanation. Take turn to deliver your opinions. Underline the topic sentence. Kemudian kategori berikutnya menilai anak didik dan memberikan umpan balik atau feedback. Nah, dalam hal ini tugas guru memberikan tanggapan, merespon apa yang dikatakan oleh anak didik selama kegiatan bersifat lisan dan secara lisan. Tujuan mengoreksi penggunaan bahasa Inggris atau bahasa target. Nah, di situ apa bahasa khususnya? That's correct. Great job. Look at summary again. Those excellent ideas. Jadi, kalau kita melihat seperti ini, nantinya kepada mahasiswa yang berpraktek, memang kita penting menggunakan bahasa-bahasa perintah, bahasa-bahasa yang bagaimana kita menanyakan anak didik, bahasa-bahasa bagaimana kita memuji, dan seterusnya. Ini bagian dari pengayaan kita, agar nanti anak terbiasa dengan istilah-istilah tersebut. Oke, berikutnya lagi. Nah, bagaimana kategori bahasa-bahasa di dalam ruang kelas? Content language ini sesungguhnya berhubungan dengan apa yang Anda ajarkan dan apa yang siswa pelajari. Jadi kontennya isi daripada yang diajarkan dipelajari. Jadi ada sebuah proses dialog, proses interaksi, dalam artian bahwa dalam mengajarkan pembelajaran, katakanlah misalnya mengajarkan writing atau speaking atau yang lainnya,
dosen atau guru atau dosen itu bisa menggunakan bahasa Inggris, siswa juga bisa menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, ini penting di dalam content language. Nah, dalam content language ini bisa ditemukan, content language ini bisa ditemukan dalam kurikulum, textbook, atau material lainnya. Juga materi yang lainnya juga dinamakan dengan target language. Kemudian student language itu adalah bahasa yang digunakan oleh mahasiswa di dalam ruang kelas. Nah, dalam bahasa siswa ini tidak dipungkiri ya mahasiswa bisa menggunakan bahasa Inggris juga pada saat yang sama juga bisa menggunakan bahasa bahasa first language ya kayak kita bahasa Indonesia. Jadi kita tidak total ya karena dalam proses belajar. Kemudian berikutnya lagi adalah teacher language yang berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh guru ketika mengajarkan. Nah, jadi artinya selalu dinamis dalam pengajaran bahasa. Pada saat mengajarkan bahasa juga mengajarkan penggunaan bahasa itu. Jadi sambil jalan. Kemudian translanguaging, strategi dalam mendorong anak didik untuk menggunakan bahasa. Translanguaging ini adalah salah satu strategi yang memindah-mindah bahasa, sesekali bahasa Inggris, sesekali bahasa Indonesia, untuk mendorong anak dalam menggunakan bahasa. Nah, apa saja strategi ini? Biasanya di dalam memberikan perintah, ya. Tentu di dalam kelas itu tidak bisa dihindari bahwa guru sering memberikan perintah-perintah terhadap mahasiswanya. Nah, pemberian perintah ini adalah sebuah kesempatan untuk guru menampilkan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan perintah. Sehingga perintah ini nantinya merupakan pembiasaan bagi anak didik yang nanti bisa juga dipraktekkan atau dilakukan. Ya, jadi terbiasa sejumlah ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan memberi perintah. Kemudian yang kedua, mengecek pemahaman. Nah, dalam proses pembelajaran tidak bisa dihindari juga atau penting juga harus dilakukan adalah pengecek pemahaman. Nah, dalam pengecek pemahaman, guru juga harus menggunakan bahasa target ya. Bahasa target harga terbiasa, misalnya, do you get my point? Do you understand? Is anything wrong? Is there any question? Dan seterusnya. Jadi ini sebuah kesempatan terus. Jadi tidak ada yang tidak tersia-siakan dengan menggunakan translanguage strategi ini. Kemudian berikutnya lagi adalah tetap menggunakan bahasa Inggris. Artinya memang kenapa guru harus tetap menggunakan bahasa Inggris? Ini supaya membiasakan. Ketika anak didik misalnya menggunakan bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris. Tetapi juga pada sama kita menggunakan bahasa Indonesia juga guru harus menjawab pakai bahasa Inggris. Ini adalah dalam rangka untuk melatih, ya, membiasakan, mendorong anak didik tetap berusaha untuk menggunakan bahasa target. Yang kedua juga adalah dalam rangka untuk menjadi model. Jadi tidak ada yang menjadi model yang di dalam ruang kelas itu selain guru itu sendiri. Kemudian berikutnya lagi bagaimana bahasa itu hidup, itu perlu ada kegiatan percakapan. Percakapan inilah merupakan kesempatan untuk melatih kemampuan bahasa. Kemudian bagaimana guru itu bersikap terhadap kosakata yang tidak diketahui. Ya, sebagai seorang guru bisa memberikan perintah kepada anak didik untuk mencari di kamus monolingual, bilingual, dan seterusnya. Jadi tidak harus guru yang memberikan menjawab langsung, tetapi juga perintah-perintah ini juga harus digunakan di dalam bahasa Inggris. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan English for Teaching, ya. Ini saya sampaikan hal-hal yang bersifat umum. Saya melihat bahwa English for Teaching ini sangat penting karena bagi kita yang mahasiswa, sebagai bekal awal nantinya ketika kita berprofesi sebagai seorang guru, ya tetap kita melakukan peningkatan kemampuan dalam pembelajaran. Jadi kita tidak hanya cukup sekedar apa yang didapatkan di perkuliahan, tetapi juga tetap profesional pengembangan ini terus berlangsung terus.
ada istilah itu adalah teacher professional in service, teacher professional development, pengembangan yang selalu berlanjut gitu kan. Jadi selalu menambah dan menambah kemampuan di dalam pengajaran. Jadi tidak cukup berpuas-puas dengan kemampuan yang ada, tetapi terus meningkatkan. Nah, ketika ini dikaitkan dengan English for Teaching, ini adalah salah satu model pelatihan atau salah satu paradigma bagaimana nanti mengajarkan bahasa Inggris secara sistematis ya, melalui sebuah metode tertentu untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan. Ya, barangkali itu saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk penyampaian materinya Bapak Rahmadin Nirwanto. Jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman, using English to teach English. Oke, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ini saya ada sedikit bertanya nih Pak. Jadi saya tertarik pada bagian giving feedback. Untuk giving feedback ini seberapa penting sih Pak gitu dalam dimensi teaching ini Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi feedback itu kalau kita lihat dalam perkembangan sekarang itu menjadi pembicaraan mendunia aja, meluas ya. Feedback itu ada yang feedback dalam bentuk lisan, ada yang feedback dalam bentuk tulisan. Kemudian feedback itu sesungguhnya itu wajib kita lakukan. Ini dalam rangka untuk meyakinkan kita atau dalam rangka untuk perbaikan atau meningkatkan kualitas. Karena yang namanya bahasa itu pasti terjadi apa yang dinamakan dengan kesalahan dan kekurangan. Nah, orang akan mengetahui kekurangan selama ada feedback-nya. Nah, kalau tidak ada feedback berarti tidak tahu kekurangan ataupun kelemahannya. Jadi feedback itu bagian yang penting, bagian dari sebuah pembelajaran. Ya, jadi sangat penting sekali kedudukannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi giving feedback ini emang benar-benar penting ya Pak ya? Iya. Oke. Teman-teman, buat teman-teman yang mau bertanya, buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung open mic ya kawan-kawan. Atau acungkan tangan, atau boleh juga di chat di room chat Zoom. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mungkin saya tambah lagi ya. Jadi kalau kita sudah memfokuskan diri pada pengajaran ini, kita penting juga selalu menambah gitu kan, menambah wawasan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita dalam hal mengajar. Karena mengajar ini katakanlah bukan artinya aktivitas yang selesai gitu kan, tapi terus menerus. Saya sendiri juga selalu memperbaharui metode, cara, dan mengoreksi kekurangan dan menambah pengetahuan dan menambah keterampilan. Karena perubahan, perkembangan zaman itu tidak bisa dihindari. Cara belajar juga tidak bisa dihindari, cara mengajar juga tidak bisa dihindari. Ya, jadi harus menyesuaikan diri. Misalnya, ini misalnya saja, ketika kita menerapkan online learning, ini semua sesuatu yang sangat baru sekali, baik itu kepada mahasiswa maupun kepada kita sendiri. Nah, bagaimana metodenya yang kita harus lakukan dalam belajar online learning?
Apakah cuma sekedar misalnya ceramah saja atau yang apa namanya berkomunikasi satu arah. Nah, ini menantang kita juga bagaimana metodenya ini supaya pembelajaran ini terjadi secara interaktif. Ya. Situasi-situasi yang tidak terduga ini sebetulnya menuntut bagaimana selalu berinovasi, selalu memperbaiki cara, selalu apa namanya terbuka terhadap hal-hal yang baru. Oh iya, Bapak. Ini ada yang menitip pertanyaan. Bagaimana cara kita buat bisa dapat metode-metode baru itu, Pak? Kalau ini kan kadang kita ada yang sudah stuck masalah metodenya nih. Bagaimana ya, Pak ya? Iya, saya itu sebetulnya sekarang ada mereview sejumlah metode pengajaran ya. Barangkali kalau ada yang berminat nanti itu ada sejumlah yang saya list. Itu dari hasil list saya itu bisa nanti apa namanya dicari di Google. Itu kan ada kayak misalnya apa namanya problem based learning, ada cooperative learning. Itu ada bisa kita cek di apa artikel-artikel di jurnal. Karena sebagian antara jurnal itu ada yang berbicara tentang metode cooperative learning. Nah, di bagian mana yang kita lihat itu mereka biasanya ada menulis di tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapan dalam metode itu. Ini pertama begini, kedua begini, ketiga begini, seterusnya begini. Misalnya problem based learning tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa. Dan kemudian yang kedua lihat yang apa namanya yang terbaru. Gitu kan. Pasti ada sesuatu yang terbaru, bukan yang lama. Kalau yang lama kan banyak metode kayak apa namanya Suggestopedia itu lama kan. Kalau direct itu lama, direct teaching itu lama. Nah, ada yang terbaru, misalnya communicative language teaching dan sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman yang ada di room Zoom ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin moderator boleh bertanya? Oke, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Mudini dari YIN Palangkaraya. Izin Bapak mau bertanya. Ya. Jadi sesuai dengan yang di PPT yang sekarang sedang ditampilkan, kebetulan ada yang ingin saya tanyakan Bapak. Ya. Di sini kan dikatakan bahwa walaupun anak didik tidak selalu menggunakan bahasa Inggris, seorang guru tetap menggunakan bahasa Inggris sehingga Anda jadi model yang baik bagi anak didik Anda. Jadi yang ingin saya tanyakan, kebetulan ini pernah pengalaman juga Pak, dulu waktu SMK gitu kan, kita punya guru nih Pak, kebetulan gurunya ini sesuai dengan model gitu, mengajar tuh bahasa Inggrisnya full kayak gitu. Terus kebetulan ada teman-teman yang memang tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini kayak sebelum masuk guru itu anak-anak ini sudah bosan duluan gitu Pak, sudah kayak nggak mau menerima pembelajaran itu begitu. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, gimana sih Pak cara kita sebagai calon guru bahasa Inggris gini? Halo, suaranya hilang tadi ya. Halo moderator, Iya, jelas? Pak.
Oh ya, Suara mungkin kira-kira. Halo, Siti Mudini. Sepertinya kendala jaringan, Pak. Oh ya, saya coba aja begini ya. Jadi Iya. memang guru itu idealnya itu adalah menggunakan bahasa Inggris ya. Tetapi juga sebetulnya tidak selamanya juga 100% gitu kan. Ya idealnya menggunakan bahasa Inggris, tetapi kalau ada hal-hal yang penting itu bisa diklarifikasi dengan bahasa Indonesia. Nah, kenapa maksudnya seterus-menerus itu supaya sebagai bahasa yang digunakan oleh guru itu sebagai input gitu kan. Nah, kalau ini ilustrasinya sama seperti orang tua, seorang ibu dengan anak kecil itu kan. Coba kita lihat perbandingannya, ibu itu selalu ngomong kepada anak kecil yang masih belum bisa berbicara, dia ajak terus ngomong gitu kan. Nah memang pada saat itu sepertinya anak kecil itu nggak bisa apa-apa gitu kan, dia ajak ngomong, itu sesuatu praktek yang sangat bagus karena nantinya itu sebagai apa namanya mendorong anak itu untuk bisa berkomunikasi dengan baik pada efek jangka panjangnya, sama juga dengan siswa. Ya memang pada awalnya itu kan bosan dan seterusnya. Tetapi kalau selalu diucapkan, selalu diomongkan, itu kan sama seperti halnya kejadian anak kecil tadi, ya kan akhirnya dia bisa juga berkomunikasi. Oh, guru ini begini cara ngomongnya dulu, guru ini begini mengungkapkan. Karena kita ini pada hakikatnya kemampuan berbahasa juga tergantung apa yang sering kita dengarkan. Kalau seorang ibu tadi komunikatif, insya Allah itu akan melahirkan anak yang komunikatif juga, ada efeknya. Walaupun pada saat itu anak tidak merespon secara langsung, tapi karena diomongin terus begitu. Nah ini juga berlaku dalam pembelajaran bahasa begini. Jadi diomongin terus. Memang pada awal kita tidak memberikan respon, tapi itu ada sebuah proses proses menerima dulu. Tapi akhirnya nanti juga kita bisa berkomunikasi sesuai dengan apa yang kita alami. Oke, baik. Berarti ini juga sebuah proses dan latihan buat siswa itu sendiri ya, Pak ya? Betul. Oke. Ari Rahmat Nawawi ini ada chat, Pak. Boleh Ari, silahkan kalau mau bertanya. Boleh langsung di open mic ya. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, dengar. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Rahmat Nawawi. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Rahmadi Nirwanto sendiri, yang mana pada PowerPoint tadi diajarkan pada English for Teaching, kita sebagai guru itu diajarkan untuk bagaimana cara merespon murid, bagaimana cara bertindak dalam sistem dan mengajar. Jadi seperti yang kita ketahui nih, setiap anak itu kan memiliki tingkat pemahaman yang beda-beda, terutama dalam suatu bahasa, Pak. Jadi banyak kasus di Indonesia yang dinamakan dengan disleksia, yang mana disleksia ini dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan bagi peserta didik untuk dapat memahami atau menulis atau menafsirkan suatu kalimat gitu. Tetapi faktanya banyak di Indonesia nih yang melihat kasus disleksia ini sebagai suatu kebodohan bagi suatu anak atau kekurangan bagi si anak itu. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sebagai kita sebagai seorang guru dalam menangani kasus disleksia ini, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya berat sekali. Kritis sekali pertanyaannya ya, Pak ya. Ya, jadi begini saja ya. Kalau kita berbicara dengan sesungguhnya kalau kita melihat anak didik itu tentu kita yakin bahwa anak didik itu punya potensi dan kemampuan yang berbeda. Iya kan? Itu pasti terjadi. Learning differences itu sebetulnya yang terjadi. Bukan learning similarities, learning differences. Pasti terjadi perbedaan latar belakang ya. Pendidikan, perbedaan latar belakang orang tua,
perbedaan asal-usul. Ada yang misalnya kita belajar di kampus ini kan dari mana-mana, ya kan? Ada yang dari kampung, ada yang dari kota, itu sudah variasi yang berbeda. Tetapi belajar bahasa ini tidak bisa kita samakan dengan belajar yang lain, ya kan? Unik, apa kita maksudkan dengan unik ini adalah banyak faktor yang menyebabkan orang itu bisa berbahasa. Tidak semata-mata berkaitan dengan intelijen, tidak semata-mata berkaitan dengan kecerdasan. Karena orang biasa bisa kok tiba-tiba dia bisa berdialog dan berkomunikasi dengan baik. Tetapi karena ini adalah anak didik, sudah masuk ke sekolah, ya kan? Itu mau tidak mau sudah bagaimana caranya itu sudah menjadi tanggung jawab guru, ya, tanggung jawab sekolah bagaimana membuat anak ini tidak seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau dalam konteks kita tadi itu kan, dalam konteks English for Teaching itu, jadi paradigmanya adalah belajar bahasa itu tidak semata-mata belajar tentang teori berbahasa, ya, knowledge, ya kan? Belajar bahasa itu is not only knowledge, tetapi juga bagaimana bahasa itu juga sebagai sebuah skill, ya kan? Kita tahu tentang grammar, tapi bagaimana grammar penggunaannya di dalam prakteknya itu. Nah, yang diharapkan dalam teaching itu adalah English for Teaching itu berharap bahwa teach English in English, mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi anak didik juga terbiasa mendapatkan ilmu itu, terbiasa juga dengan mempraktekkan. Bahasa ini juga susah kalau tidak dipraktekkan langsung, ya. Kemudian kelemahan segala macam, ya mau tidak mau itu harus intensitas belajar. Bahasa Inggris itu begitu, intensitas, ya. Kalau kita punya kekurangan dalam hal tertentu, ya belajar terus dan terus, tidak berhenti kalau menurut saya, ya. Tidak berhenti kita atau tidak pesimis, ya. Kita pesimis gitu kan, tapi tetap terus itu dilatih. Contoh yang paling mudah dipahami, misalnya dalam hal menulis kan, pasti dalam menulis itu sesuatu yang susah, ya. Tata bahasanya berantakan, mengorganisasikan idenya susah, tidak terbiasa, tapi akan terus menerus, insya Allah akan bisa diatasi, saya kira. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, baik. Oke, Jadi terima kasih banyak Bapak. Bagaimana Saudara Ari? ya, jadi kesimpulannya itu kita sebagai seorang guru itu harus melihat dari segala perspektif, ya Pak. Betul. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja, tapi dari latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kita itu tidak hanya belajar dengan dari teorinya saja, tapi dari kemampuan siswanya itu juga. Karena memang siswa itu berasal dari latar belakang yang beda-beda, seperti itu ya Pak. Ya. Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke, terima kasih banyak juga Ari. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Ini sepertinya sangat tertarik sekali teman-teman dengan pembahasan kali ini Pak. Banyak yang menjapri saya ini Pak buat bertanya. Tapi karena waktu kita sudah habis, sepertinya kita akan lanjut ke materi kedua ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas penyampaian yang diberikan pada hari ini. Selanjutnya teman-teman saya akan menyampaikan CV keynote kita yang kedua, yaitu atas nama Auliatul Fadilah. Nah, ini mahasiswa IAIN Palangkaraya. Tempat tanggal lahir Malang, 5 April 1999. Agama Islam, hobinya journaling. Wow. Selanjutnya, riwayat pendidikan, MI Sunan Ampel Malang tahun 2011, MTS Sunan Ampel Malang tahun 2014, MA Sunan Ampel Malang tahun 2017, dan sekarang tadris bahasa Inggris di IAIN Palangkaraya angkatan tahun 2019.
Untuk riwayat organisasinya cukup banyak juga. HMPSTB IAIN Palangkaraya, SEMA FTIK IAIN Palangkaraya, sekarang SEMA Institut IAIN Palangkaraya, dan juga Musyrifah Ma'at Al-Jamiah di IAIN Palangkaraya. Dan prestasi yang pernah diraih, juara 3 IPB Students Geography Contest pada tahun 2017, juara 2 OSN SMA Semalang, Semalang Raya tahun 2017, juara 3 Putri IADC IAIN Palangkaraya tahun 2019. Dan moto dari pemateri kita yang kedua yaitu appreciate where you are in your journey, even if it not where you want to be, every season serve a purpose. Oke, luar biasa sekali motonya ya guys ya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang ketiga. Atas nama Sri Rejeki Amalia dari mahasiswa Tadris Bahasa Inggris 2. Lahir di Pringsewu 9 November tahun 2001. Sri Rejeki Amalia ini sangat aktif berorganisasi dan juga mengikuti lomba-lomba non-akademik. Riwayat organisasinya ada Himpunan Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris, menjadi anggota pada tahun 2020, selanjutnya Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, sekarang menjadi Ketua Umum, dan ada PMI IAIN Palangkaraya. Untuk pendidikannya, latar belakangnya Pusdiklat Lentera, Magelang, pelatihan kerja bahasa Jepang, selanjutnya SMAN 2 Palangkaraya, jurusan bahasa, dan sekarang mahasiswa Tadris Bahasa Inggris di IAIN Palangkaraya. Prestasinya juga banyak sekali. Ada panelis pada webinar internasional House of Student Forum Indonesia Malaysia tahun ini ya, tahun 2022. Selanjutnya pernah menjadi presenter pada seminar internasional bahasa dan sastra. Sinar Bahtera yang pertama pada tahun 2021. Selanjutnya keynote speaker 1 pada National Webinar Course Book Evaluation. Juara 4 pada lomba LKTI FTIK se-Kalimantan Tengah. Finalis pada lomba tingkat pemula antar TV se-Palangkaraya. Dan juara 1 pada lomba pidato bahasa Inggris IAIN Palangkaraya. Baik, langsung saja kita panggil pemateri pertama yaitu Auliatul Fadilah untuk menyampaikan materinya. Sudah siap materi? Sudah siap. Oke, saya persilahkan. Oke, mungkin bisa di-share screen dulu. Saya tadi minta tolong kepada panitia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di pagi yang mendung ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ali Mirza MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa. Yang saya hormati Ibu Hesti Widyastuti MPD selaku Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris. Dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Rahmadi Nirwanto MPD selaku Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Oke, bisa langsung slide ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang English for Teaching, Rethinking Teacher Proficiency in the Classroom. Saya akan membahas sedikit tentang pemikiran ulang tentang kecakapan guru bahasa Inggris di kelas. Oke. Apakah sudah diganti slide-nya? Mohon maaf. Apakah sudah diganti slide-nya? Oke.
slide ketiga. Ya, tolong langsung pada slide ketiga. Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga. Ya, terima kasih. New English curriculum documents and teaching materials proliferate in state education system worldwide. English has become a compulsory subject for even more years of basic schooling. High-stakes English tests are increasingly important gatekeepers for entry for higher levels of education. Jadi, seperti yang kita tahu ya, teman-teman sekalian, bahasa Inggris saat ini menjadi salah satu hal yang penting tidak hanya di dunia pendidikan saja, tapi juga untuk di bidang yang lain. Dan kita bisa bahas dari gagasan yang sangat masyhur sekali yang dikemukakan oleh Johnson pada tahun 95, bahwa kelas bahasa Inggris mewakili konteks tertentu di mana para guru melakukan pekerjaan yang mengacu pada jenis kemampuan komunikatif tertentu dengan siswanya. Dan penyebaran metode Communicative Language Teaching atau CLT telah membuat situasi kelas di mana guru biasanya diharapkan untuk mengajar sepenuhnya dalam bahasa Inggris, namun banyak mungkin guru yang tidak melakukannya karena berbagai alasan. Misalnya kurangnya pengetahuan bahasa tertentu atau kepercayaan pada pengetahuan yang kurang juga, serta keraguan bahwa siswa mereka akan mengerti dan berbagai persepsi tekanan untuk memenuhi tujuan kurikuler dan penilaian. Lalu juga sebagian besar wacana publik dan intervensi kebijakan diasumsikan bahwa alasan-alasan tersebut berasal dari kurangnya kemahiran guru tersebut dalam menguasai bahasa Inggris. Dan oleh karena itu, tantangan untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Inggris terfokus pada komunikasi dari guru dan siswanya. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, ya, terima kasih. Ada beberapa elemen kunci dalam definisi yang bisa kita lihat di slide ini. Pertama, English for Teaching berasal dari pendekatan bahasa untuk tujuan khusus. Ya, ini merinci perintah khusus bahasa Inggris di kelas yang diperlukan. Dan juga dapat kita definisikan sebagai perintah khusus, yaitu keterampilan berbahasa Inggris yang esensial yang dibutuhkan seorang guru untuk dapat mempersiapkan dan menerapkan pembelajaran dalam standar kurikulum nasional, ataupun juga bahasa Inggris yang dapat dikenali dan dimengerti oleh siswanya. Yang pertama, kita dapat membedakan antara menyiapkan pelajaran dan melaksanakannya. Perbedaan antara dua hal tersebut adalah antara keputusan proaktif dan interaktif yang pertama kali disampaikan oleh guru melalui literaturnya. Lalu misalnya ya, dalam mempersiapkan materi yang terkait, guru bisa memberikan sebuah contoh awalan ya, sebuah ilustrasi kepada siswanya agar siswa ini sebelum guru bisa menjelaskan apa materi yang akan disampaikan, siswa sudah lebih dulu memiliki gambaran dalam kepalanya tentang materi yang akan dibahas. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rahmadi sebelumnya, bahwa penggunaan bahasa Inggris itu harus dimulai dari guru dan harus sangat ditekankan dalam kelas bahasa Inggris untuk mengajar bahasa Inggris ini, karena itu bisa menjadi stimulus atau pancingan agar siswa juga sedikit demi sedikit mau tidak mau bisa memahami apa yang gurunya katakan, dan itu bisa dimulai dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Oke, slide selanjutnya.
Oke. Penggunaan bahasa Inggris untuk mengajar bahasa Inggris menggunakan penggunaan bahasa Inggris untuk mencapai tujuan kurikuler dan interaksional tertentu dalam konteks kelas. Dan dengan cara ini, pengetahuan bahasa dari siswa diharapkan dapat tertanam kuat dalam mendorong atau menggunakan bahasa Inggris dalam lingkup kecilnya itu di kelas gitu. Dan konstruk dari English for Teaching ini mengidentifikasi keterampilan bahasa yang relevan yang dapat digunakan guru untuk melaksanakan rutinitasnya. Misalnya, dalam memberikan sebuah PR, seorang guru dapat menulis tugas di papan tulis, menyalin informasi dari bahan ajarnya. Dan guru bisa menuliskannya dalam bahasa Inggris, sehingga secara tidak langsung membuat siswa menjadi belajar membaca dari apa yang gurunya tulis di papan tulis. Lalu mungkin langsung slide terakhir. Oke, yang terakhir ya ini illustrating the construct. Kita dapat mengelompokkan 3 hal yang bisa dilakukan guru untuk memperbaiki kecakapannya dalam mengajar bahasa Inggris di kelas. Yang pertama adalah managing the classroom atau mengelola kelas. Yang kedua adalah understanding and communicating lesson content atau memahami dan mengkomunikasikan isi pelajaran. Dan yang ketiga adalah assessing students and giving them feedback, menilai siswa dan memberikan mereka umpan balik. Seperti contoh, misalnya guru menggunakan keterampilan bahasa Inggris dan mereka tentu menyimaknya dengan baik ya. Lalu guru menginstruksikan siswanya untuk mengerjakan tugas yang dilaksanakan di kelas. Dan setelah siswa itu selesai mengerjakan, dan guru juga selesai memberikan nilai, alangkah baiknya tips dari saya, itu guru bisa memberikan feedback. Feedbacknya itu bisa dari sebuah tips atau moto yang ditulis di bawah penilaian yang sudah diberikan guru atas hasil pembelajaran dilakukan oleh siswa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga ya materinya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin bertanya, disimpan dulu ya pertanyaannya. Kita akan lanjut dulu kepada pemateri yang terakhir, yaitu Sri Rezeki Amelia. Gimana Sri Rezeki Amelia? Apakah sudah siap menyampaikan materi? Insya Allah siap, moderator. Oke, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya izin dulu untuk share screen ya. Oke, apakah bisa terlihat semuanya? Oke, terlihat. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai teman-teman. Semoga kalian semua yang berada pada Zoom kali ini sehat dan juga bahagia selalu ya. Amin. Yang terhormat Pak Rahmadi Nirmanto selaku Ketua tim dari webinar ini dan juga seluruh teman-teman panitia yang saya banggakan, terima kasih atas kerjasamanya dan teman-teman yang berhadir selaku partisipan. Saya sangat-sangat mengapresiasi dengan kehadiran kalian. Nah, pada kali ini mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Rahmadi tadi mengenai English for Teaching ya, dan ada juga penjelasan lebih dalam lagi oleh Mbak Kak Au tentang English for Teaching, di mana bagaimana sih persepsi guru terhadap gimana cara mengajar yang baik gitu. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai tema saya, mengenai Teaching English for Young Learners, di mana ini merupakan arahan atau lebih singkat, lebih mengerucutnya lagi lah dari bagaimana English for Teaching itu. Nah, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, nama saya Sri Rezeki Amalia, dan mungkin langsung saja kita ke topik ya. Nah, topik kali ini sangat menarik
Karena apa sih what is English for young learners? Kenapa kita harus mengajarkan anak-anak untuk berbahasa Inggris? Dan apa yang dimaksud dengan pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak muda atau yang kita sebut biasanya sebagai siswa-siswa didik? Kenapa perlu dipelajari dan diajarkan kepada mereka? Pertama, kita harus mengetahui dulu tentang definisinya. So, for the definition is, this course is deals to introduce students to fundamental concept of teaching English to young learners. It elaborates some numbers of important issues in the era of second language learner, especially for children. So, for the definition, it's clear that English for young learners, it's quite for kids in a young age. Jadi pada dasarnya sudah sangat jelas sekali diberitahukan bahwasannya English for young learners ini adalah pengajaran bahasa Inggris untuk siswa-siswa didik, di mana young learners dikategorikan dari usia dari 5 sampai 17 tahun ke atas. Oke, jadi kategori pelajar yang memang masih berusia muda itu dikategorikan dari usia 7 tahun, dari kelas 1 SD sampai dia masuk ke SMA kelas 3, itu dikategorikan young learners. Oke. Nah, tapi kalau udah merujuk ke tingkat yang lebih tinggi mahasiswa, itu udah dikategorikan sebagai transisi antara dia masih kecil dan juga dewasa, ya kan? Jadi kalau untuk young learners ini di pendidikan itu biasanya dari SD, SMP, SMA, itu young learners. Nah, pengajaran dari untuk anak SD, anak SMP dan SMA itu tentu sangat-sangat berbeda, ya. Makanya sebagai seorang guru, kita perlu juga mengetahui siswa didik kita ini apakah anak SD, apakah anak SMP, atau anak SMA. Karena nggak mungkin dong kita ngajar anak SMP tapi kayak anak SMA. Kita ngajar anak SMA kayak anak SD. Ayo teman-teman, kan nggak mungkin kita kayak gitu untuk anak SMA. Jadi untuk seorang guru pun mereka harus memiliki skill dan keterampilan bagaimana cara mengajarkan sesuai dengan porsi dan umur masing-masing peserta didiknya. Nah, untuk young learner sendiri yang saya katakan ini untuk kategori SD, SMP, dan SMA, maka untuk guru itu pun harus bisa memahami karakter-karakternya. Nah, kenapa sih kira-kira mengajarkan bahasa Inggris ke siswa-siswa usia muda itu penting? Kenapa kira-kira? Why is it so important to teach English to young learner, by the way? Why don't we just teach them for adult? Kenapa kita nggak cuma ngajarin aja untuk angka dewasa? Kenapa? So basically, it is fundamentally essential for children to learn English from a young age in this rapidly globalizing world. Apalagi di era global. English knowledge will help them to open many opportunities for them in the future, and it will be invaluable in their future career. However, teaching English to children is not that easy. Ini dikasih tahukan bahwasannya yang namanya bahasa Inggris, terutama di era globalisasi, itu sangat-sangat penting. Di era globalisasi, semua kebudayaan, semua bahasa akan masuk ke tiap negara. Enggak cuma orang Barat doang, bahkan orang-orang Asia harus juga bisa belajar bahasa Inggris. Karena kita tahu bahwa bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa internasional yang digunakan menjadi bahasa komunikasi internasional. Jadi ketika kita berkomunikasi antara orang Jepang atau orang Cina, untuk orang Spanish, Spanyol, atau Amerika, semuanya pakai bahasa Inggris, ya kan? Masa iya sih kita yang udah menjadi negara berkembang nih masih belum bisa pakai bahasa Inggris? Kan nggak mungkin kan? Apalagi Indonesia ini merupakan negara berkembang yang mau ke negara maju. Paling minimal masyarakatnya harus bisa pakai bahasa Inggris. Bagaimana caranya supaya masyarakatnya ini juga bisa berkembang untuk bisa paham atau bisa speak in English? Caranya adalah memasukkan pelajaran bahasa Inggris ke kurikulum sekolah. Oke. Nah, jadi itu ya poinnya ya. Untuk apa? Untuk membantu masyarakat kita di mana kualitasnya bisa meningkat dan bisa bersaing untuk pekerja-pekerja ataupun kualitas orang luar negeri gitu. Jadi untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan cara memasukkan bahasa Inggris ke kurikulum sekolah, terutama pada SD, SMP, dan SMA,
murid-murid itu juga dipacu dan juga diajarkan bahasa baru. Jadi mereka itu tidak tradisional banget lah orangnya gitu, lebih ke modern-modern banget. Karena kan kita belajar. Dan juga menurut penelitian, mengajarkan bahasa baru, terutama untuk mereka yang belum pernah sama sekali mendapatkan second language, itu sangat-sangat bagus sekali dilakukan atau diimplementasikan ketika usia muda. Kenapa? Karena pada saat usia muda, otak kita itu bekerja lebih cepat daripada ketika usia dewasa. Karena kalau usia dewasa biasanya kita udah pusing tuh, mikirin hidup, mikirin tagihan, mikirin gimana nih kapan aku punya suami atau istri. Jadi pikiran-pikiran sudah mulai meluas. Tapi ketika kita masih dalam usia muda, otak kita masih berjalan dengan lancar, maka kita akan dengan mudah menerima pembelajaran kosakata baru dari bahasa-bahasa baru gitu. Jadi kenapa ini sangat dianjurkan untuk memberikan pengajaran bahasa Inggris atau foreign language, bahasa asing ketika usia muda itu. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia dari negara, terutama Indonesia. That's the important of teaching English to young learners. And then we're moving to the next slide. What materials can we use for teaching English for young learners? So it is basic question, especially for you who wants to be a teacher. Jadi ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat basic, apalagi untuk kalian yang memang mau jadi guru. Kira-kira untuk ngajarin murid-murid terutama yang masih muda, masih kecil, itu apa material yang bisa kita gunakan untuk menunjang? Karena kalau kita ngajarin anak SD pastinya kita nggak semudah itu ya, berbeda dengan anak SMA itu ya. Nah, untuk kategori yang ini ada material khusus terutama untuk anak SD. Anak SD jenjang kelas 1 sampai kelas 6. Dan ini juga bisa diajarkan untuk anak PAUD juga. Tapi kalau untuk anak TK itu yang kindergarten itu masih terlalu muda. Jadi sangat disarankan ketika untuk mengajarkannya ketika SD 1 sampai 6 itu. Ada material khusus yang perlu digunakan berbeda dengan SMP dan SMA. Yang pertama ini sangat-sangat very basic. The materials may include like textbooks or course book, workbooks, storybooks, videos, cassettes, pictures, brochure, menus, interactive or real life artifacts. For example, for elementary school untuk anak SD, karena anak-anak SD itu sangat-sangat energik ya, mereka antusias banget untuk belajar, tapi kelemahannya mereka cepat bosan dan konsentrasinya selalu split. Jadi caranya adalah menggunakan material yang benar-benar menyenangkan. Jadi kita bisa mengajak mereka, encourage mereka untuk stay focused on the materials. Jadi kita bisa menggunakan material yang sangat-sangat menarik. Misalnya kita bawa boneka. So this is a doll. You can introduce them for a doll, or maybe you can tell them what is the color with the materials, apples, like red apples, green for grapes maybe, or something. So you have to make sure the children have to look for the real example. Jadi kalian harus memastikan bahwa peserta didik terutama yang masih SD ini melihat contoh secara nyata. Itu ya, supaya membuat fokus mereka itu tetap fokus, nggak kemana-mana. Beda kalau untuk SMP dan SMA, mereka cukup diberikan untuk textbook atau workbook saja. Untuk SMP bisa menjadi storybooks, seperti bahan buku cerita bergambar atau buku cerita biasa. Itu bisa menarik minat. Jadi untuk materialnya sangat-sangat mudah dan umum sekali nih untuk digunakan ketika kita mengajarkan young learners gitu. Cuman bedanya kita harus memastikan jenjangnya ini SD, SMP atau SMA gitu ya. And then we're moving to the next slide. How to teach English for young learners. Gimana cara ngajarin young learner, apalagi untuk kita yang basicnya tadi education or teacher. So I have 6 methods how to deal with it. First one is prepare extra activities to hold their attention. Second, total physical response is your friend. Third, fuel the courage your kids already have. Fourth, aim for long-term success through repetition. Fifth, keep listening concrete by engaging their sense. And six, prioritize listening and speaking. What is doll in bahasa? So for the first one, prepare extra activities. Jadi kalau untuk ngajarin anak-anak usia muda, itu perlu banget namanya effort. Usaha ekstra itu sangat diperlukan, ya kan? Yang anak-anak SD nih, kalau kalian pernah ngajar SD, itu effort kalian perlu sangat banget perlu. Karena mereka energetic and enthusiastic and very fun.
and very easily get bored, sangat mudah dilakukan. Jadi kita harus benar-benar memberikan effort yang lebih. Beda kita ngajar untuk anak SMA atau anak kuliahan. Kita cukup duduk, kita cukup berdiri, menjelaskan materi untuk mereka menulis, mencatat, dan memikir sendiri. Tapi kalau untuk anak kecil itu nggak bisa dilakukan, karena mereka tidak paham gitu. Kalau kalian pernah langsung berhadapan dengan anak-anak kecil, mereka itu akan bertanya hal-hal yang di luar topik. Miss, kenapa kalau kita makan nasi pasti harus pakai tangan? Miss, kenapa bahasa Inggrisnya itu and semut sama kayak and dengan atau dan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan mereka itu sangat-sangat out of the box. Jadi kalian harus prepare dengan hal-hal seperti itu. Itu bisa memberikan kayak effort kalian tentang knowledge kalian, background knowledge kalian. Gimana caranya bisa menghadapi mereka dengan stable emotion, jangan sampai berubah tiba-tiba langsung bingung juga muka. Jangan. Kalian harus tetap stay in character. Kalian harus tetap stay, jangan sampai berubah, oke? Tapi kalian juga harus menjawab pertanyaan mereka tanpa harus membuat mereka bingung. Jawablah dengan logika, dengan benar. Terus ketika mengajar, kita harus banyak gerak, kita harus keliling-keliling, kita harus menjawabin pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu penuh dengan effort, oke? Itu first. Second, total physical response. Yang namanya anak kecil itu suka banget namanya main game, main permainan. Sangat aktif bergerak ke sana kemari. Kita sebagai guru jangan takut untuk megang pundak mereka, untuk menyemangati mereka dalam hal-hal fisik, itu jangan takut. Karena mereka kalau cuma dibilang Fadil diam, itu mereka nggak akan diam. Apalagi untuk laki-laki. Jadi kita harus datangin mereka, pegang. Fadil diam dulu ya, Miss ngomong. Physical touch itu sangat-sangat penting untuk mengajarkan anak-anak kecil. Karena apa? Tadi, mereka itu sangat-sangat energik dan aktif. Kalau tidak kita melakukan physical touch, mereka tidak akan mendengarkan. Gitu. Third, feel the courage your kids already have. Kita harus bisa memberikan mereka keberanian untuk menunjukkan apa yang mereka pikirkan. Oke? Jadi yang namanya anak kecil itu kadang-kadang ada yang pemalu, kadang-kadang ada yang berani, kadang-kadang ada yang aktif. Kalau untuk yang mereka bertanya terus, Miss ini apa, Miss ini apa, Miss, itu nggak apa-apa, itu anaknya aktif. Tapi kadang-kadang kita perlu nge-cut karena ada batasan-batasan di mana mereka perlu ngasih temannya kesempatan untuk ngomong, kayak gitu ya. Nah, kasusnya adalah si A ini aktif banget, hiperaktif. Si B pasif banget. Gimana caranya kita menggugah si B ini untuk aktif? Caranya adalah memberikan mereka kesempatan. Oke, Fadil, please wait a minute, okay? I'm going to ask your friend Dina misalnya. Oke, Dina, it's okay. Don't be afraid. Oke, Dina, jangan khawatir, jangan takut. Gak ada yang akan ngasih ketawain Dina kalau Dina ngomong, oke? Dina, what is the difference of ini? Dina, what is semut in English misalnya. Jangan takut Dina, kita harus mengencourage mereka. Karena kalau kita tidak memotivasi mereka, mereka akan seterusnya kayak gitu. Jadi itu adalah peran guru untuk bisa membuat mereka aktif, oke? Bukan murid yang tiba-tiba inisiatif untuk aktif ke guru, itu bukan. Beda ya, young learners dengan ketika tingkatannya udah usia dewasa. And then fourth, aim for long-term success repetition. Repetition dalam bahasa is repetisi atau pengulangan. Yang saya katakan bahwa anak kecil itu konsentrasinya mudah terubah, mudah ke distract. Jadi kita harus terus mengulang, jangan pernah bosan untuk mengulang. Repetisi terus. Jadi itu sangat-sangat penting karena apa? Kalau nggak digituin mereka akan cepat lupa gitu. Tapi kalau diulang terus mereka akan ingat. Tapi diselingi dengan game, diselingi dengan hal-hal yang menarik untuk mereka. Misalnya kita bisa do conversational each other like Fadil and Dina misalnya. They have to do conversation each other. Dina asks and then Fadil answer gitu. Jadi si Dina itu bertanya, si Fadil menjawab sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu akan lebih membantu mereka mengingat kosakata tadi. Tidak hanya melalui repetisi, tapi dengan cara praktek conversation kayak gitu itu juga bisa melakukan ataupun membantu mereka untuk mengingat gitu. Terus yang kelima, keep lessons concrete by engaging their sense. Nah, untuk membuat fokus mereka itu bertahan dan tetap stay fokus adalah dengan cara membuat mereka itu termasuk ke dalam pelajaran atau membuat sebuah praktek-praktek. Kayak tadi contohnya, kita bisa melakukan conversational by two students maju ke depan. Atau kita bisa membuat mereka explore the class, explore everything. Jadi membuat mereka itu benar-benar menyentuh, melihat, mendengar secara langsung.
Jadi materinya itu bahasa Inggris ya. Mereka nggak akan paham kalau cuma bahasa Inggris. Tapi kita harus mempraktekkan. So, apple in English is apple. Kasih tahu contohnya, apple. Okay, Dina, would you want to touch this apple for me? Pegang, misalnya. Sentuh. Ini apple. What is it, Dina? It is apple. And then pisang in English is banana. So this is banana, everyone. Jadi benar-benar ditunjukkan secara langsung contoh dan juga dikasih tahu kayak kita bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya pisang, bahasa Inggrisnya banana. Kita kasih tahu dan meminta mereka untuk memegang, untuk mereka nge-introduce the things that they have ke teman-temannya. Itu sangat-sangat penting. Dan yang terakhir adalah prioritize listening and speaking. Prioritaskan listening, pendengaran, dan speaking. Cara ngomong. Dalam anak kecil ini mereka perlu banget yang namanya praktek langsung latihan, bukan dengan teori tapi dengan latihan. Jadi kita harus membiasakan mereka pakai bahasa Inggris. Good morning everyone, how are you today? Mereka masih belum bisa jawab. Miss, apa artinya Miss? Oke. How are you artinya apa kabar? Jadi kalian harus jawabnya I am fine. Gimana? I am fine. Artinya aku baik-baik saja. Dikasih contoh baru kita langsung ajukan. Dina, how are you? I am fine, Miss. Nah, itu dilakukan setiap hari, repetisi, ingat. Jadi mereka akan ingat selalu dengan jawaban pertanyaan seperti itu harus dijawabnya seperti apa, gitu ya. Jadi mereka itu dilatih untuk mendengarkan dan berbicara. Jangan membuat mereka itu pasif, tapi harus membuat mereka aktif. Walaupun mereka pada akhirnya, Miss, apa Miss? Artinya Miss saya nggak paham. Itu nggak apa-apa. Oke, please listen to me carefully. Oke, dengarkan Miss baik-baik ya. Dina, please come forward. Come artinya datang, forward ke depan. Silakan maju ke depan. Oke. Jadi diulang tapi dengan slow motion. Jadi kayak lebih lebih slow aja gitu supaya mereka dengar. Kita tetap sabar, harus ngasih tahu walaupun sudah ngulang berkali-kali mereka tetap bertanya, Miss apa artinya? Kita harus tetap sabar gitu. Itu harus membuat mereka itu aktif dan itu akan membuat kayak aku harus paham dengan apa yang Miss katakan gitu. Kalau enggak nanti aku nggak paham gitu. Dan teman-teman lain pun kalau enggak aku nanti nggak kalah sama ini misalnya. Itu mengencourage mereka untuk bisa berkembang, untuk tetap mengupgrade dirinya sendiri kayak gitu ya. Itu adalah bagaimana sih cara ngajarin young learners untuk belajar bahasa Inggris. Okay, I think that's all for my explanation. I'm sorry if there's a misunderstanding word in this presentation. I hope there is a question for me. I'm very happy if I can answer that. Okay, I think that's all. Thank you. I'll give it back to the moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat menarik sekali ya, teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di room pada hari ini, yang mau bertanya untuk pemateri kita yang kedua dan ketiga, atau juga di room chat. Untuk format pertanyaannya boleh nama, kemudian asal instansi, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa, kemudian baru menyampaikan pertanyaannya dengan singkat dan juga jelas karena waktu kita terbatas ya teman-teman. Baik, izin masuk moderator, izin bertanya juga. Oke, silahkan Saudari Alia. Ya baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Rohlia Rahab. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya ingin bertanya kepada presenter kedua yaitu Mbak Aulia. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara membuat kelas bahasa Inggris yang dilakukan secara online seperti yang kita ketahui sekarang ini bisa berjalan lebih interaktif seperti itu. Mungkin sekian pertanyaannya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Alia Rohali Harahap. Ini tadi pertanyaannya ditujukan kepada pemateri kedua ya, Alia Fadilah. Oke, untuk pemateri, Kak Alia Fadilah bagaimana? Apakah mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Bisa langsung saya jawab. Oke, baik. Dipersilakan. Oke, saya sendiri saat ini yang selama ini menjadi siswa dalam pembelajaran kelas daring yang beberapa bulan silam ini saya lakukan, itu saya belajar tentang bagaimana cara membuat pengajar atau guru dengan siswa itu lebih interaktif dengan cara yang pertama mungkin bisa dilakukan setelah mengucapkan salam, kita itu menyapa mereka. Menyapa itu tidak secara general ya, mungkin sekaligus mengecek prestasi mereka, kita bisa menyebutkan nama mereka satu persatu gitu. Lalu yang kedua bisa kita mungkin pembelajarannya itu lebih seperti obrolan interaktif gitu ya. Jadi siswa itu tidak hanya mendengar duduk di rumah sedangkan gurunya ini share screen, tapi gurunya ini memberikan satu topik yang akan dibahas, lalu bisa meminta pendapat setiap siswa itu bagaimana dan seperti apa. Lalu karena ini kelas bahasa Inggris, dalam setiap materi yang kita berikan, seharusnya guru juga memberikan satu atau dua atau beberapa vocabulary baru agar siswa ini lebih memperkaya vocabulary yang mereka tahu gitu. Lalu yang selanjutnya untuk mengupgrade, mengimprove skill mereka, khususnya di speaking, itu seperti yang saya katakan tadi, kita harus banyak-banyak ya mengajak ngobrol siswa. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan dan menjawabnya itu ala kadarnya seperti baik Miss, yes Miss, oke Miss gitu. Jadi kita memberikan pembahasan yang menarik dan tidak monoton gitu. Mungkin itu saja, dan mungkin agar kelas kita ini tidak boring, itu kita bisa memberikan satu atau dua hal something special, mungkin bisa dari video yang relate kepada pembelajaran yang diajarkan ataupun musik yang relate kepada pembelajaran juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, jadi yang saya tangkap adalah di sini kita sebagai seorang guru itu harus lebih paham gitu ya tentang cara metode pengajaran baik itu secara online dan offline. Nah, kebetulan karena pembelajaran juga online, jadi gurunya juga harus lebih aktif seperti itu, seperti kayak mengajak interaksi terhadap siswanya, tidak cuma menyampaikan pembelajaran, tapi juga harus membangun connection antara siswa dan guru, kemudian juga memberikan topik yang mungkin bisa diajak untuk berdiskusi seperti itu ya. Jadi nanti seorang guru itu bisa bertanya tentang pendapat ataupun opini dari setiap siswanya, kemudian juga memberikan beberapa vocabulary baru untuk siswa dan juga mungkin bisa menambah beberapa bentuk pengajaran yang membuat suasana pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan seperti itu ya. Ya, betul sekali. Iya, baik. Terima kasih kepada pemateri untuk jawabannya, sangat memuaskan sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Alia dan pemateri Kak Alia Fadilah yang sudah menjawab dari pertanyaan Alia Rohali Harahap tadi. Selanjutnya saya buka lagi pertanyaan buat kawan-kawan yang ingin bertanya. Mungkin bisa disampaikan secara langsung open microphone atau diketik di room chat. Oke, ini ada pertanyaan dari
Saudari Nurul Sahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sahida, izin bertanya. Bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak yang belum pernah belajar bahasa Inggris? Wah, kalau belum pernah ini cukup rumit sekali ya. Pertanyaan ini ditujukan untuk pemateri Kak Sri Rezeki Amalia. Mungkin pada pemateri bisa langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Sahida tadi. Baik, oke. Pertanyaannya sangat menarik ya. Kita ngajarin bahasa Inggris tapi ke anak-anak yang belum pernah bahasa Inggris. Nah, itu tuh gimana caranya ya? Oke, moderator izin menjawab ya. Ini terima kasih juga kepada Nurul Sahida yang sudah bertanya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, definisi dari guru itu apa sih? Apakah guru itu adalah seseorang yang mengajarkan orang lain yang sudah bisa, atau seseorang yang ngajarin orang lain yang memang belum bisa? Itu ya pertama ya. Kalau memang guru itu adalah seseorang yang ngajarin orang lain dari hal yang tidak bisa menjadi bisa, maka pertanyaannya Nurul Sahida itu relate. Gimana caranya kita ngajarin bahasa Inggris ke anak yang belum bisa bahasa Inggris? Berarti itu adalah tujuan dari adanya seorang guru. Gimana caranya? Oke, ini kita sebagai guru bahasa Inggrisnya. Pastinya tadi guru itu punya tugas membuat muridnya yang tidak tahu menjadi tahu. Itu tugasnya. Anak-anak yang tidak tahu bahasa Inggris, belum pernah belajar bahasa Inggris, atau sama sekali belum pernahlah mendengar kosakata satu pun, gimana caranya bisa mengajarkan ke mereka itu bahasa Inggris? Pertama, di sini saya bisa memberikan beberapa tips nih. Mungkin ada 4 atau 5 tips di sini. Yang pertama, buat menjadi simple, buat sesederhana mungkin. Karena mereka belum pernah belajar bahasa Inggris. Jadi kita harus membuat bahasa Inggris itu sangat mudah untuk mereka. Itu ya, itu yang pertama. Gimana caranya? Pertama gini, kita bisa mengajarkan beberapa vocabulary atau kosakata yang umum. Oke? Kosakata yang sangat-sangat umum ke mereka. Pertama dari benda-benda yang memang sering mereka jumpai. Contohnya, misalnya kipas angin. Kipas angin in English is fan. Oke? Mulai dari benda yang mudah-mudah dulu. Ajarkan mereka kosakata umum yang sering mereka lihat di kehidupan sehari-hari atau di rumahnya. Itu. Jadi buatlah bahasa Inggris menjadi sesederhana mungkin. Itu. Kedua, use visual aids. Gunakan material atau benda-benda secara langsung ketika kita memberitahukan. Kayak tadi contohnya, kita memberikan kosakata umum. Misalnya, things in the living room, benda-benda yang ada di ruang tamu. Kita kasih tahu dulu kosakatanya. Kursi, chair, meja, table, kipas angin, fan, lampu, lamp, gitu ya. Nah, nanti kita kasih tahu bentukannya, bisa pakai gambar atau benda aslinya. Kita misalnya pakai gambar ya. Everyone, this is table atau meja. Oke. Mana? Where is table? Pasti mereka di meja kan? Where is table? Mereka harus menunjuk. This is table. Jadi harus membuat mereka melihat secara langsung bendanya itu. Itu yang kedua ya, gunakan benda secara langsung menjadi contohnya. Ketiga, avoid long lecture. Hindari mengajarkan mereka dalam waktu yang lama. Itu sangat-sangat dihindari. Buat mereka seakan-akan mereka tidak belajar, tapi bermain. Itu ya. Dan dihindari juga jam belajar yang panjang, karena itu akan membuat mereka boring banget. Jadi jam pelajarannya itu pendek aja, tapi mereka itu aktif di dalamnya, interaktif. Pernah dengar kalau negara dengan sistem pendidikan terbaik itu adalah Finlandia? Pernah dengar? Pasti pernah dengar ya kan? Kenapa? Karena jam belajar mereka itu lebih sedikit daripada jam bermainnya. Tapi kalau itu diterapkan di Indonesia masih belum bisa karena berbeda sistem, dan itu akan membuat kacau seluruh sistem yang ada di Indonesia yang dari dulu gitu. Tapi kenapa jam belajar Finlandia dijuluki sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik? Karena tadi ternyata mereka itu tidak membuat siswanya itu menggunakan otak secara intens dalam waktu lama.
tapi mereka membuatnya dengan rileks, dengan cara bermain, dengan cara interaktif, dengan cara ngobrol, itu mereka lakukan. Jadi siswa itu tidak merasa mereka itu belajar, mereka masih bermain, tapi mereka belajar gitu loh. Jadi hindari waktu belajar yang lama. Yang keempat ya. Make the best use of oral communication. Lakukan dan perbanyak oral communication atau komunikasi secara lisan daripada tertulis. Kita harus banyakin ke mereka tanya jawab. Oke, misalnya, "Hi Dina, how are you?" Mereka menjawab, "Have you eaten before?" Jadi banyakin mereka untuk bisa speak up dan kita banyakin mereka untuk bertanya. Kita harus benar-benar aktif bertanya ke mereka. Karena kita prioritasnya adalah speaking and listening, oral communication. Daripada kita ngasih materi, mereka nulis. Itu lebih baik speakingnya. Dan yang terakhir mungkin yang kelima tadi, use common language skills. Gunakan 4 skill yang sangat-sangat umum. Oke, skill dalam bahasa Inggris yang sangat umum apa aja sih? Listening, writing, reading, and then satu lagi reading. Listening, reading, speaking, and writing. 4 common skill in English ini yang perlu ditingkatkan. Dengan cara apa? Pertama, kalau listening, mereka belajar mendengarkan kita ketika bertanya. Speaking, mereka menjawab pertanyaan kita. Kemudian ada reading, kita membuat mereka aktif untuk membaca, jangan takut salah. Jadi bukan kita yang membaca, tapi mereka yang membaca. And then writing, mereka itu menulis, latihan menulis, maju ke depan. Oke, please write down the word of apple. Mereka nulis apple-nya gimana. Jadi kita harus utamakan 4 skill bahasa Inggris tadi, listening, reading, writing, and then speaking, itu perlu diimplementasikan ya ke anak-anak didiknya. Tapi jangan membuat mereka untuk belajar ekstra, tapi buatlah kayak bermain, tapi sebenarnya mereka belajar. Nah, itu ya jadi tips and triknya bagaimana sih cara mengajarkan anak-anak yang belum belajar bahasa Inggris, belum pernah belajar bahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris, kayak gitu ya. Tapi insya Allah dan alhamdulillah untuk anak-anak zaman sekarang kayaknya udah mulai sedikit ya. Setidaknya mereka sudah tahu bahasa Inggris dengan cara menonton Cocomelon. Dari usia muda, dari bayi-bayi pun mereka nontonnya Cocomelon ya kan. Itu udah lagu tuh, song tuh. Mereka udah paham kosakata-kosakatanya. Jadi alhamdulillah itu diminimalisir banget yang namanya buta akan English. Buta bahasa Inggris itu udah minim banget lah sekarang. Tinggal kita mempertajam skill mereka aja nantinya ketika mereka masuk ke jenjang pendidikan. Nah, gitu ya, mungkin dari Nurul Sahidah. Semoga bisa menjawab dari pertanyaannya. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pemateri atas jawabannya dari saudari Nurul Sahidah tadi. Mungkin dari saudari Nurul Sahidah ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih untuk Kakak Sri yang sangat jelas sekali tips dan triknya. Mungkin akan sangat berguna bagi kita calon guru bahasa Inggris ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak pemateri keynote speaker pada hari ini. Karena time is over. Iya, mohon tadi teman-teman. Demikian webinar English Language Assessment in the Normal and English for Teaching hari ini di series 2 ini. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini, pengetahuan yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan dalam ketika kita mendidik. Bahasa adalah skill. English for Teaching sangat penting sebagai bekal awal. Dan kita juga tetapkan peningkatan-peningkatan untuk profesionalitas. Saya Kusrini Oktaviani yang telah diberi mandat untuk menjadi moderator pada webinar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada speaker, presenter, dan moderator yang kami cintai. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh hadirin sekalian.
Selanjutnya memasuki sesi breakout room yang terdiri dari penyampaian materi oleh para presenter dipandu oleh moderatornya masing-masing. Mohon maaf, saat ini panitia masih mengalami kendala dalam menyiapkan breakout room pada Zoom ini. Kami perlu mengakhiri Zoom terlebih dahulu. Dimohon kepada hadirin sekalian menunggu sebentar di grup peserta, menunggu link Zoom perbaikan dikirim oleh panitia. Sekali lagi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.